Sejarah kopi itu kalau dilihat ada pertanyaan nih. Mungkin nanti teman-teman yang nonton nih boleh boleh komen lah di kolom komen. Mana yang menemukan kopi duluan gitu. Jadi ceritanya kalau diceritakan itu ada siapa namanya Pak Kaldi ya. Pak Kaldi itu pengembala domba kali ya. Ya tetap pengembala kambing. Terus kambingnya itu main keluyuran di kebun. Main keluyuran di kebun, muter-muter gitu kan. Terus kok ngeliatin si kambingnya ini makan buah gitu, kayak buah ceri kan, buah kopi itu kan. Ini apaan nih gitu kan. Dimakan. Terus setelah makan itu si Kaldi ini ngeliat kambing ini kok aktif banget gitu. Oh, setelah dia makan biji ceri. Betul, abis makan biji ceri itu kok aktif dia kambingnya dari jadi gitu. panjang brandnya. Panjang lah. Terus akhirnya si Kaldi penasaran nih. Akhirnya dia ikutin si kambingnya tuh, besoknya ikutin kambingnya lagi. Makan, terus dia ikut makan kambingnya. Iya. Kambing guling. Makan kopinya ya. Makan kopinya dia cobain akhirnya berapa lama kemudian itu dia semangat juga badannya. Jadi kayak gitu. Kalau kita lihat di kopi di slide ini ada dua ya, ada Robusta dan Arabica. Ya betul sekali. Jadi kalau Robusta ini sendiri biasanya bentuk buahnya itu akan lebih kecil daripada Arabica. Oh, beda ya? Beda. Kemudian pasca panennya juga kalau nggak salah itu lebih cepat Robusta dan Arabica lebih lama. Gitu. Kalau Robusta ini sendiri biasanya akan lebih pahit ya. Betul. Dan Arabica ini lebih asam karena tingkat kafeinnya Robusta itu lebih tinggi daripada si Arabica. Nah, tapi biasanya orang-orang yang di kafe yang seneng ngopi itu biasanya akan lebih seneng Arabica karena biasanya rasanya itu lebih enak di Arabica. Oh, oke. Gitu. Silakan Mas. Oke. Ya, sebenarnya yang ditampilin di layar ini hanya beberapa aja ya. Banyak banget tuh metode-metode penyeduhan atau penyajian kopi. Kalau di sini salah satunya ada French press. Nah, itu yang tadi kita pakai ya. Terus ada drift brew yang pakai V60. Jadi dia kopinya ditaruh di atas, nanti kopinya akan netes ke bawah gitu. Terus kalau cold brew, saya belum pernah ya. Mungkin dia pernah pengalaman lah cold brew. Aku sih pernah coba di rumah, di kantor juga pernah. Jadi bubuk kopi yang udah kita grinder ya, itu aku sih cobanya pakai bentukan yang kasar kan, kita kasar. Ku taruh lah di sini, tempat sini, terus kita tuangin air dingin. Oh, air dingin karena cold. Gitu, terus kopinya menggigil. Oke, terus udah kita aduk aja pakai air dingin, abis itu kita tinggal Nggak kemana? Pulang kampung. kita tinggal pulang kampung. kita tinggal berapa ya, dari pulang misalnya bikin jam 8 pagi di kantor, kita biarin aja di kulkas sampai besok kita coba lagi. Kita buka kulkasnya kan, kita taruh kulkas, mas udah dingin kan, Jadi es batu. baru Jadi es batu nggak? nah itu jadi es batu, es kopi gitu. Kita press dan kita tuangin, dan rasanya ya cukup enak sih karena seger ya, berasa kopi. Oke, berarti itu aman ya Mas? Kalau kopi ditinggal semalaman atau di dalam kulkas kayak gitu? Aman sih. Kemarin perutku aman aja, paling naik asam. Nggak, aman. Aman. Oke. Kemudian kalau terkait metode yang lain kayak latte kayak gitu, yang Mas Deo sama Mas Indra tahu tuh kayak apa tuh? Kalau latte ya, latte yang aku tahu itu nanti coffee sama latte gitu kan. Coffee terus dituangin latte susu. Itu ya udah cuman rasa itu aja, rasa kopi susu gitu, tanpa gula gitu kan rasanya. Kalau aku sih nggak masuk sih gitu. Cuman tuh? Gak tau, aneh aja rasanya gitu. Terus juga
Kadang ada yang juga cafe yang di latte art gitu kan, banyak tuh. Kayak gitu. Oke, kalau manfaat kopi ini yang aku tahu ya, karena kan aku lagi pengen coba-coba diet gitu kan. Dan ada beberapa yang ada di sosial media kayak TikTok atau Instagram yang nyaranin itu kopi buat diet itu yang americano. Jadi americano atau yang long black. Nah, kalau dari Mas Indra sama Mas Dio ini aman gak sih Mas kalau buat yang diet kayak gitu Mas? Untuk kopi americano terus buat nahan lapar sih katanya kayak gitu. Boleh gak di-sharing ke kita? Apa ya? Ya, balik lagi, sebenarnya kita ini bukan pakarnya ya, Hanya penikmat. Vanessa. Kalau ngomongin manfaat kopi untuk diet, karena tadi kopi ini kan ada senyawa kafein. Kafein ini kan bikin tadi yang melek ya, gimana yang meleknya? Kirim tekanan. Nah, kadang kan kalau ada teman yang pernah cerita setiap kali ngopi jantungnya berdebar gitu kan. Jadi dia berenergi. Mungkin dia setelah minum kopi americano langsung semangat gitu, langsung semangat buat olahraga gitu. Itu bisa jadi. Bisa jadi kayak gitu ya. Ya, itu biasa kalau di kantor pagi-pagi Mas Indra bikin kopi kan, bikin kopi saking semangatnya dia lari keluar, malah nggak kerja. Mas Indra tuh. Aduh, Mas Indra. Mas Indra. Oke, kalau dari Mas Dio gimana nih Mas? Kalau manfaat kopi ya, benar sih kata Mas Indra itu ya bikin semangat. Gitu. Kadang saking manfaatnya kopi bikin kita gemeter. Gemeter kayak aduh kayak bingung harus ngapain nih gitu kayak. Harus bener-bener saking semangatnya ngelakuin kayak, sesuatu ya. Ya sempat tuh pernah juga malam-malam tuh minum kopi. Orang mah jam 12-an udah tidur ya. Ini kalang kabut pusing bingung. Bingung kayak ini ngapain ya? Harus ngapain nih? Wah. Kayak ini jantungnya berdebar-debar gitu kayak. Gitu kayak. Berarti kalau minum kopi harus di waktu yang tepat juga ya? Iya benar. Tapi kalau emang ada yang pengen bergadang, biasanya banyak kadang main game kan. Itu boleh tuh Jangan ditemenin kopi. Itu manfaatnya juga. manfaatnya. Temenin main game. Oh, Iya, sama olahraga tuh bagus. Betul. iya benar-benar olahraga. Dan kalau misalnya orang-orang tuh kalau olahraga pakainya robusta. Oh, karena kafeinnya lebih tinggi. Oh, oke. Kalau dari aku sih ya pasti itu kan asam lambung naik. Terus mungkin kalau yang nggak kuat punya riwayat jantung atau apa mungkin lebih deg-degan gitu kan. Kalau dari Mas Indra sama Mas Dio ada lagi nggak? Boleh. Oke. Kurang lebih sih kalau efek sampingnya tadi asam lambung ya. Sama efek negatifnya. Kalau efek positifnya tadi kita jadi lebih berenergi. Kayak yang diserahin Mas Dewa tadi, kambing kan makan ceri, tiba-tiba dia jingkrak-jingkrak gitu kan. Betul juga. Ngomongnya lebih panjang ya. Sudah lumping ternyata. Panduin dong. Oke. Kalau dari Mas Dio sendiri? Kalau buat aku ya, efek sampingnya itu aku jadi kayak kalau kebanyakan kayak orang blow on sih mbak. Jadi kayak bingung mau ngapain gitu. Karena harus bener-bener tulis dulu ya, mau ngapain-ngapain aja habis itu langsung. Betul. Oke. Gitu. Itu paling ya itu sakit lambung aja sih. Sakit lambung. Tapi pernah nggak ada kejadian habis minum kopi itu sakit lambung? Pernah sih waktu itu. Karena aku kan kalau minum kopi seruput berapa menit habis. Terus kayak teman-teman kan masih pada masih pada ngopi kan, pesen lagi ngopi lagi, besok paginya sakit perutnya naik asam lambungnya gitu. Jadi emang harus ya sesuai lah untuk minumnya, takarannya juga. Kalau ngomongin kopi di Indonesia ya kan salah satu penghasil kopi terbesar juga tuh Indonesia ya, dan banyak banget tuh macamnya karena kan kita beragam suku dan daerah juga beda-beda. Kayak contohnya tuh kalau nggak salah ada kopi Gayo gitu, kopi Gayo ya dari Aceh ya? Ya dari Papua gitu, dari Bogor, dari Kamojang. Kalau tempat saya itu dari Sumatera Selatan tuh, Pagar Alam. Oke, berarti ada khasnya sendiri dan rasanya beda-beda ya Mas ya? Oke, berarti ngaruh ya Mas, untuk setiap daerah tuh rasanya beda-beda. Walaupun akhir tesnya tuh pahit, tapi mungkin di sela-sela pahitnya itu ada rasa keluar yang mungkin lemon, berry,
sama mungkin cherry atau hal lain. Oke. Dari Mas Dio dulu mungkin. Boleh aku? Boleh. Ya makanya kita ngambil tema ini tadi, kopi lebih dari sekedar minuman. Gitu. Pertama ya, kan waktu sedikit cerita lagi ya Mbak. Kan kemarin itu sempet kita kan tim rekrutmen ya. Aku diarahkan sama Mas Indra juga, ya terbang ke Banjarmasin gitu, nyari Terbangnya orang. apa, naik apa? Terbangnya naik kupu-kupu. Oke. Ya terus terbang lah gitu nyari, kita cari manpower gitu ya. Kita cari orang itu benar-benar karena aku juga nggak tahu harus nyari kemana dan pekerjaannya mungkin sulit ya gitu. Jadi aku coba tongkrongin tuh di depan-depan apa namanya tempat kerja, depan-depan perusahaan. Ku duduk situ, ku beli kopi. Oh, berarti nongkrongnya di coffee shop. Kopi biasa pinggiran. Oh, kopi pinggiran malah. Ya paling beli kopinya kopi rencengan lah. Gitu. Kita minum, kita sambil nungguin, kita mantau ya sambil minum terus sama nanya-nanya lah ke orang-orang di sana. Kita ngobrol juga, kita deketin lagi. Orang lagi ini juga lagi duduk ngopi, ku deketin. Tawarin kerjaan. Pertama, gue beli kopi, gitu kan, ada orang ngobrol, Pak, ngopi. Keluar harimau. Kita nawarin, akhirnya ya udah ajak ngobrol Pak. Kita nanya-nanya lah di perusahaan lagi ada kebutuhan ini di sini jadi apa gitu. Kayak gitu. Terus juga sempet nih aku juga di Banjar lagi gabut kan malam, kayak kan sendirian ya. Ada sih teman juga kan, cuman mungkin udah tidur ya gitu kan. Jadi beda kosan juga, jadi aku keluar sendiri, pengen ngopi gitu, pengen ngopi banget gitu kan. Terus datang ke coffee shop, ih rame banget nih. Kita datengin, aku mau pesen Mbak mau pesen V60 gitu kan. V60, terus berapa, aku tanya berapa, terus ternyata gratis karena lagi ada event, karena dia baru buka gitu kan. Baru buka ya, aku duduk. Aku kan sendirian ya, ini orang-orang Banjar kan, aku juga takut ya, maksudnya masih orang baru kan, cuman aku berusaha enjoy. Dia ngejelasin dikit nih, dari mana, nanya-nanya ke aku, ya nih aku dari sini gitu kan. Akhirnya dibikinin sama dia, aku cobain, dan ketika aku cobain itu rasanya juga keluarnya bukan rasa kopi tapi rasa teh gitu. Ternyata salah minum Salah minum kopi jangan. Ternyata dia bikin V60-nya teh. Scam. Nah, pas aku cobain, kok ini kopi rasanya teh. Terus akhirnya sebelahku aku tawarin, Mas cobain deh, ngerasainnya apa kayak gitu kan. Pas dicobain, iya nih saya ngerasa teh kayak gitu. Pas udah, ternyata yang saya tanya-tanyain itu baristanya juga, tapi dia lagi pada ngumpul barista di situ gitu. Akhirnya mereka keluar, aku diajak, ayo nongkrong aja di luar gitu. Dari situ tuh ngobrol banyak, dengerin aja, ngikutin gitu kan alurnya. Cuman yang aku tahu ya mereka barista gitu dari macam-macam coffee shop kayak gitu. Jadi kayak kopi ini ya tadi bukan sekedar minuman, tapi kita bisa bangun relasi sama orang itu gitu. Dan sampai sekarang juga kan follow IG, terus juga masih suka kontek-kontekan juga kayak gitu. Bener sih menurutku, karena kan nggak pakai gula. Bener pasti kayaknya. Ini untuk obat diabetes ya? Iya benar, karena kan jadi kita mengurangi gula juga kan. Iya benar-benar. Gitu. Mengurangi gula, dan pahitnya itu menutup kadar gula darah. Oke. Gitu. Tapi jangan terus-terusan kopi mulu. Iya. Gitu. Air putih gitu. Oke. Kalau dari kesehatan aman atau saja, apa aman saja atau enggak sih? Karena kita bukan pakar ya dan bukan dokter gitu. Tapi paling gini aja sih Pak Yadi, nih gitu ya. Kalau pertama cobain aja iseng gitu ya. Kalau pengen minum kopi nggak usah sarapan dulu.
Nah tapi nanti efeknya setelah itu seperti apa nanti dirasain. Cuman jangan terlalu banyak dulu kopinya yang masuk. Nah kalau pas sudah ngerasa aman ternyata nggak masalah, gas terus tiap pagi kita minum. Karena tadi mungkin lambungnya udah kebal. Kayak gitu. Jadi macam-macam kan lambung, ada yang udah bagus karena terkikis karena Riwayat, kayak gitu. Kalau pengalaman aku ya untuk mendapatkan rasa Arabica yang lebih nonjol biasanya tuh pakai ini Aeropress. Aeropress. Ya, jadi Deo pernah punya ya Aeropress. Oh iya. Jadi dia tuh bener-bener ngepressin kopinya supaya dapat rasanya. Berarti benar-benar keluar rasa kopinya gitu ya, Mas? Iya. Oke. Atau dari Deo gitu. Kalau dari dia Sebenarnya banyak sih. Kalau ya kan agar rasa kopi Arabica bisa lebih menonjol, biasanya teknik penyeduhannya apa? Semua sih bisa ngeluarin rasa macam-macam ya. Gitu. Yang pertama aku sempat dikasih tahu kalau mau cobain rasa ditubruk aja. Oh, ditubruk aja, oke. Duh. Yang kata kopi tubruk aja kayak biasa, nanti kerasa tuh. Terus ada juga yang yaitu pakai manual brew yang pertama V60 kayak gitu. Nah itu semua juga bisa diukur, bisa ngeluarin rasa macam-macam itu karena dari tekstur kopinya yang ke blender itu ukurannya kayak gimana, dari halus, sedang, medium kan atau kasar. Terus juga dari suhunya juga itu mempengaruhi, semakin kasar mungkin suhunya lebih ditinggiin kah atau diturunin kayak gitu. Nah itu bisa menonjolkan cita rasa di dalamnya itu seperti apa kayak gitu. Kemarin ya itu yang di Banjarmasin aku waktu itu ngeluarin rasa teh kayak gitu, jadi nikmat banget kan. Tergantung sih, beda-beda gitu.